Setelah melihat ini, leluhur Jian segera melangkah maju. Dia benar-benar leluhur Jian. Senior Jianzu dari Paviliun Pedang Tongtian benar-benar masih hidup. Dikatakan bahwa untuk melawan klan kegelapan di Paviliun Pedang Tongtian, semua orang kuat di seluruh Paviliun Pedang mengorbankan nyawa mereka, dan kemudian menindas para master dari klan kegelapan. Semua orang telah jatuh, aku tidak bisa memikirkan senior Jianzu masih hidup. Ucap banyak orang kuat di kerumunan menjadi ramai. Xiao Yao Zizun memandang leluhur Jian dan berkata dengan hormat, Senior Jianzu, mulai hari ini, Anda adalah pemimpin kehormatan Dewan Teran kami. Xiao Yao Zizun, itu tidak perlu. Ucap leluhur Jian melambaikan tangannya dan berkata lagi, saya sudah menjadi orang tua. Masa depan Teran ini adalah milik kalian anak muda, jadi mari kita lupakan pemimpin kehormatan ini. Senior Jianzu tidak perlu menolak. Ucap Xiao Yao Zizun melihat serius, pada masa itu, Anda memberikan banyak kontribusi kepada Teran kami dan alam semesta ini. Jika bukan karena Paviliun Pedang Tongtian, Teran kami akan ditangkap oleh klan kegelapan dan klan iblis. Sekarang, Anda sudah keluar dari masalah. Jabatan pemimpin kehormatan itulah yang pantas diterima oleh Senior Jianzu. Melihat leluhur pedang ingin mengatakan sesuatu, Xiao Yao Zizun segera menghentikannya. Teran kita tidak akan pernah membiarkan pahlawan berdarah dan menitikkan air mata. Selain itu, Qin Chen, sebagai pemimpin parlemen Teran, mungkin tidak punya banyak waktu untuk tetap di sini. Dalam waktu singkat, Senior Jianzu masih dibutuhkan untuk menjaga Dewan Teran. Dengan Senior Jianzu yang menjaganya, kita bisa yakin. Hanya Senior Jianzu yang memenuhi syarat untuk duduk di kota aliansi Teran ini. Ketika leluhur Jian mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, maksudmu, apakah kamu akan masuk ke lubang cacing laut kosmik? Itu benar, jadi saya akan merepotkan senior Jianzu selanjutnya. Ucap Xiao Yao Zizun mengangguk. Lupakan saja, kalau begitu, maka aku akan menjadi pemimpin kehormatan seperti ini. Namun, lubang cacing laut kosmik sangat berbahaya. Bahkan jika kamu memasukinya dengan setengah langkah transenden, tubuhmu akan hancur berkeping-keping, dan di sana tidak akan ada tulang yang tersisa. Meskipun budidaya Anda luar biasa, jika Anda masuk dengan paksa, aku khawatir. Kata leluhur Jian menggelengkan kepalanya. Senior Jianzu tidak perlu khawatir tentang ini. Junior ini akan siap. Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum sedikit, tapi dia percaya diri. Itu bagus. Ucap leluhur Jian mengangguk. Meskipun dia tidak tahu mengapa Xiao Yao Zizun begitu percaya diri, dia juga tahu bahwa pihak lain bukanlah orang yang sembrono. Selain itu, Wu Ji Zizun dari Sekte Tianji akan menjabat sebagai wakil ketua parlemen Teran dan mematuhi perintah senior Jianzu. Ucap Xiao Yao Zizun berkata kepada semua orang lagi. Di sampingnya, Wu Ji Zizun terkejut. Apa hubungannya ini dengan saya? Namun, leluhur Jian telah mengambil alih sebagai pemimpin kehormatan parlemen Teran. Perannya sebagai wakil ketua perburuhan dan manajemen bukanlah hal yang istimewa. Wu Ji Zizun mendengarkan perintah. Ucap Wu Ji Zizun melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Apa, orang ini sebenarnya adalah Wu Ji Zizun? Bukankah ini adalah tetua tertinggi dari Sekte Tianji saat itu? Tidak heran orang ini mampu bertarung melawan penguasa dunia iblis ketika dia berada di dunia iblis sebelumnya. Ternyata dia adalah penatua tertinggi Paviliun Tianji. Serangkaian seruan terdengar lagi. Begitu nama leluhur Jian dan Wu Ji Zizun keluar, semua orang terkejut. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki pendapat tentang keputusan saya. Ucap Xiao Yao Zizun memandang semua orang. Saya tidak keberatan. Ucap semua orang berseru. Tentu saja, tidak ada yang akan merasa tidak senang jika aliansi Teran dapat memiliki dua master lagi seperti leluhur Jian dan Wu Ji Zizun. Hanya dewa leluhur yang memiliki wajah muram dan hatinya dipenuhi rasa cemburu. Sebelumnya, dia adalah pemimpin aliansi Teran. Meskipun dia direbut oleh Xiao Yao Zizun, dia masih memiliki status yang luar biasa ketika Xiao Yao Zizun pergi. Tapi sekarang, dengan adanya leluhur Jian dan Wu Ji Zizun, dia segera menjadi sosok yang tidak dikenal, dan bagaimana mungkin dia tidak marah di dalam hatinya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum mampu melawan Xiao Yao Zizun.
Sayang sekali leluhur Yuanmo juga sia-sia. Dia tidak mampu membunuh Xiao Yao Zizun selama bertahun-tahun. Dia pantas mati. Gumam dewa leluhur meraung di dalam hatinya. Hari ini, selain topik tersebut, ada satu topik terakhir. Tiba-tiba, Xiao Yao Zizun berbalik dan memandang dewa leluhur. Mulai sekarang, dewa leluhur akan dicabut statusnya sebagai anggota Teran. Apa? Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar, dan semua orang menoleh dengan keraguan dan keterkejutan di wajah mereka. Apa yang terjadi? Mengapa Xiao Yao Zizun tiba-tiba mencabut status dewa leluhur sebagai anggota Teran? Di bawah, dewa leluhur masih marah. Setelah mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak pada Xiao Yao Zizun, "Xiao Yao Zizun, apa maksudmu?" Dia maju selangkah dan berkata dengan suara dingin, "Saya tahu bahwa Anda sangat tidak puas dengan saya selama bertahun-tahun. Memang, Anda telah mengalahkan dunia iblis dan merupakan pahlawan Teran. Namun sebelum Anda bangkit, saya bekerja keras untuk melawan dunia iblis. Jika bukan karena saya khawatir Teran sudah lama ditangkap oleh klan iblis." Ucap dewa leluhur tiba-tiba berbalik dan memandang semua orang, semuanya. Dengan mencabut status saya sebagai anggota Teran itu tidak masuk akal, saya menumpahkan darah untuk Teran, bukan untuk demi imbalan, tetapi Xiao Yao Zizun secara langsung seperti ini, dan saya menolak menerimanya. Kata dewa leluhur dengan suara dingin. Xiao Yao Zizun mengambil satu langkah ke depan, hawa dingin tiba-tiba muncul di tubuhnya, tangannya yang besar terulur, dan telapak tangannya yang besar datang langsung ke arah dewa leluhur untuk meraihnya. Ketika dewa leluhur melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tubuhnya bergetar, dan energi leluhur mengepul ke langit. Puncak luas dari sumber tertinggi naik ke langit, berubah menjadi rune teratur tak berujung antara langit dan bumi. Akhirnya, mereka bergabung bersama, dan kekuatan tirani langsung membombardir Xiao Yao Zizun. Untuk memblokir penangkapan Xiao Yao Zizun, dewa leluhur telah bertanggung jawab atas Teran selama ratusan juta tahun, dan dengan tingkat kultivasi tertingginya, satu gerakan saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia kecil. Namun, mata Xiao Yao Zizun tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin, dan auranya sedikit bergetar, aura senja muncul di belakangnya, dan kekuatan yang menyerangnya runtuh satu demi satu. Dewa leluhur, hari ini adalah waktu untuk membayar perbuatan baik yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun, teriak Xiao Yao Zizun dengan keras. Ribuan cahaya bersinar bermekaran. Pada saat ini, Xiao Yao Zizun seperti dewa, turun dari langit, tangannya yang besar terulur, dan aura mengerikannya akan meledakkan dunia dan menghancurkan seluruh kota aliansi Teran. Kamu masih ingin melawanku? Dengan karaktermu, aku khawatir kamu tidak akan bisa mencapai setengah langkah transenden dalam hidup ini. Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk bertarung denganku? Menurutku umurmu telah habis, dan kamu tidak akan mampu mencapai bahkan setengah langkah transenden. Berlututlah dengan patuh padaku. Suara Xiao Yao Zizun menyebar ke seluruh tubuhnya, dan saat berikutnya, dia muncul di depan dewa leluhur. Seolah-olah langit dan bumi alam semesta runtuh, dan pilar antara langit dan bumi tiba-tiba dipatahkan oleh Xiao Yao Zizun. Tanpa ketegangan apapun, dewa leluhur, penguasa tiada taraf dan mantan pemimpin Teran, ditekan oleh Xiao Yao Zizun dan berlutut. Dewa leluhur berlutut di tanah dan meraung, darah muncrat dari mulutnya, kekuatan magisnya tersebar, dan bahkan hukum asli dari puncak tertinggi pun redup. Dia berbaring di tanah, ditekan dengan keras, dan menghantam kekosongan padat di tanah. Rambutnya acak-acakan, dan dia memuntahkan puluhan suap darah. Struktur fisik hancur dan vitalitas rusak parah. Dengan satu gerakan, mantan penguasa itu memuntahkan darah dan berada di ambang kematian. Orang-orang kuat dari semua ras yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, dan hampir melompat dari singgasana mereka. Semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka, dan pada saat yang sama, ketakutan yang mendalam muncul di hati mereka. Siapakah dewa leluhur? Itu adalah pemimpin kota aliansi Teran, orang kuat dengan kekuatan besar di Dewan Teran, yang diwarisi dari zaman kuno. Pada tahun-tahun sebelum Xiao Yao Zizun lahir, dewa leluhur memimpin semua ras untuk melawan iblis.
Meskipun mereka terus dikalahkan, tidak ada pujian selain kerja keras, dan kekuatan magisnya tak tertandingi di dunia. Ini adalah orang besar yang terkenal di seluruh alam semesta, budidayanya mendalam dan tidak dapat diprediksi, dan telah menyentuh sedikit transendensi. Tapi sekarang, dia ditekan oleh Xiao Yao Zizun dalam satu gerakan, dan bahkan tidak mungkin untuk melawan. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah Xiao Yao Zizun dan ekspresi mereka menjadi ketakutan. Pantas saja Xiao Yao Zizun mampu melawan leluhur Yuanmo. Dengan kekuatan seperti itu, jenis budidaya ini tidak ada bandingannya, mencapai tingkat yang mustahil untuk dipercaya. Sialan, Xiao Yao Zizun, aku akan bertarung denganmu. Tiba-tiba, dewa leluhur yang tertindas di tanah tiba-tiba terbang, cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya, dan energi leluhur prasejarah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ada ledakan dan suara gemuruh, sepertinya ada pintu kuno di tubuhnya. Pintu terbuka, dan energi leluhur yang mengepul melonjak, seolah-olah kekuatan dunia tercurah. Selain itu, kapak perang besar muncul di tangannya. Di atas kapak perang, pelangi ilahi bermekaran, membubung ke langit, memicu aturan tertinggi seluruh alam semesta. Ini adalah kemampuan khusus klan roh leluhur tempat dewa leluhur berada. Pada saat ini, dewa leluhur melayang di udara, dengan rambutnya beterbangan, darah mengalir, dan masa hidupnya yang panjang membara. Energi leluhur yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam kehampaan, dan langsung bergabung ke dalam kapak perang di tangan dewa leluhur. Ini adalah kapak yang membuka langit, dapat membunuh dewa, dan menghancurkan makhluk tak terkalahkan. Raungan yang menakjubkan bergema. Sebelum dewa leluhur dapat mengambil tindakan pada saat ini, seluruh alam semesta berguncang, dan seluruh kota aliansi Teran gemetar karena kekuatan ini. Tidak, jika kapak ini diledakkan, seluruh kota aliansi Teran akan hancur. Terdengar seruan keterkejutan dari kekuatan tertinggi. Jangan panik. Pada saat ini, Qin Chen dan leluhur Jian terkekeh dan melambai. Di langit, dua aura pedang muncul. Kedua aura pedang itu tergantung di langit dan bumi, lalu perlahan jatuh. Dengan keras, kota aliansi Teran yang berguncang dengan hebat menjadi stabil. Tidak peduli bagaimana aura dewa leluhur berguncang, itu tidak dapat mengguncang kota aliansi Teran sama sekali. Dan saat kata-kata pria itu jatuh, dewa leluhur telah menyerang Xiao Yao Zizun dengan kapak. Sebelum ekspresi ketakutan semua orang berhenti, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Xiao Yao Zizun tidak memiliki ekspresi di wajahnya, melambaikan tangannya yang besar di udara, dan meraih kapak raksasa yang telah ditebang oleh dewa leluhur dengan satu telapak tangan. Hanya dengan satu guncangan, energi leluhur mengerikan yang dibentuk oleh kapak raksasa itu benar-benar hancur, dan menghilang seperti angin dan awan. Kemudian, Xiao Yao Zizun menamparkan wajahnya. Tidak peduli bagaimana dewa leluhur mengelak, itu tidak ada gunanya. Dia ditampar lagi, dan darahnya menyembur lebih deras. Xiao Yao Zizun meraih kekosongan dan melihat aura transenden yang tak ada habisnya beredar. Tangannya telah mencubit leher dewa leluhur, dan dia mengangkatnya ke udara. Tidak peduli seberapa keras master yang kuat ini berjuang, dia tidak bisa lepas dari tangannya. Kaki dewa leluhur terus menendang-nendang di udara, matanya melotot seperti ikan mati, dan ekspresi ketakutan perlahan muncul di wajahnya. Dewa leluhur yang perkasa, master tertinggi yang pernah menguasai parlemen Teran, dikalahkan dengan mudah. Ketika banyak orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka hampir pingsan karena ketakutan. Dada mereka terengah-engah, mengeluarkan bau yang menyesakkan. Dewa leluhur, tidak peduli bagaimana kamu melawan hari ini, kamu tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Kamu tidak hanya akan kehilangan statusmu sebagai anggota Teran, tetapi kamu juga akan dipaksa untuk berlutut di sini dan ditolak oleh ratusan juta orang. Setelah Xiao Yao Zizun selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan dewa leluhur ke dalam kehampaan. Kemudian sebuah tombak mengembun di tangannya, dan dengan keras, tombak itu ditembakkan, langsung menusuk dewa leluhur ke dalam kehampaan. Dewa leluhur menjerit kesakitan dan berlumuran darah, tetapi sumber tubuhnya tersegel dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dia meraung ke arah Xiao Yao Zizun, "Xiao Yao Zizun, kamu telah melakukan kejahatan dan menindasku karena keinginan egoismu sendiri.
Apakah kamu tidak takut semua klan akan berbalik melawanmu? Apa perbedaan antara tindakanmu dan leluhur Yuanmo? Teriak dewa leluhur menangis dengan darah dan meraung marah, suaranya sekeras guntur. Di bawah, orang-orang kuat dari semua ras gemetar ketakutan di wajah mereka. Xiao Yao Zizun, apa yang kamu lakukan? Tidak peduli apa dewa leluhur itu, dia juga pahlawan teran kita. Apa yang kamu lakukan, sama sekali tidak bisa diterima. Pada saat ini, Chaos Supreme di antara kerumunan berdiri dengan cepat dan berbicara. Xiao Yao Zizun melirik ke pihak lain, Chaos Supreme, apakah menurutmu aku berurusan dengan dewa leluhur demi keinginan egoisku sendiri? Tahukah kamu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dewa leluhur telah mengkhianati Teran, berkolusi dengan klan kegelapan dan klan iblis, dan mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin Teran. Jika bukan karena kebangkitan saya khawatir alam semesta ini akan dicuri oleh dewa leluhur. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat langsung terguncang, dan semua orang terkejut. Dewa leluhur berkolusi dengan klan kegelapan, bagaimana mungkin? Dewa leluhur adalah pemimpin Teran. Untuk melawan klan gelap, bagaimana dia bisa berkolusi dengan klan gelap? Apa gunanya dia berkolusi dengan klan gelap? Xiao Yao Zizun, kamu memfitnah. Pada saat ini, dewa leluhur berteriak histeris dalam kehampaan, kamu melakukan ini demi keinginan egoismu sendiri, jadi kamu membalas dendam pribadimu. Untuk mengendalikan aliansi Teran dan menjadikan alam semesta ini milikmu, kamu dengan sengaja menuduhku, dan aku tidak menerimanya. Kamu bisa membunuhku jika kamu mau. Ada orang yang akan mengomentari kelebihan dan kekuranganku, tapi jangan pernah berpikir untuk menyalahkanku. Tubuh dewa leluhur bergetar dalam kehampaan, meronta dengan keras. Semua orang juga saling memandang. Apa yang dikatakan Xiao Yao Zizun sungguh terlalu mengejutkan. Pemimpin Teran yang bermartabat berkolusi dengan klan kegelapan dan klan iblis. Jika dia mengatakannya, mustahil untuk mempercayainya. Tuan Xiao Yao, apakah Anda punya bukti tentang masalah ini? Ucap Chaos Supreme berkata, dewa leluhur berkolusi dengan klan kegelapan dan klan iblis. Ini sangat penting. Jika tidak ada bukti, saya khawatir. Bagaimanapun, sebagai pemimpin Teran, dewa leluhur tidak punya alasan untuk berkolusi dengan klan kegelapan dan klan iblis. Oh, tidak ada alasan, kata Xiao Yao Zizun berbalik dan melihat ke semua orang. Melihat ekspresi semua orang, dia tahu bahwa semua orang tidak dapat mempercayainya. Ini sungguh mengejutkan. Xiao Yao Zizun berkata dengan ringan, saat itu, klan kegelapan berkolusi dengan klan iblis untuk menyerang wilayah kita. Teran kita secara langsung menjadi sasaran klan kegelapan. Kekuatan utama Teran seperti Tong Tianjiange, Tiangong, dan Sekte Tianji adalah orang pertama yang menjadi sasarannya. Pada saat itu, jika pemimpin Sekte Tianji belum mengetahui rahasianya, pasang jebakan, gunakan paviliun pedang Tongtian sebagai umpan untuk memikat keluarga kerajaan klan gelap, dan gunakan kekuatan seluruh sekte untuk menekan kaisar kerajaan klan gelap Sitian, menyebabkan pasukan kegelapan dikalahkan. Saya khawatir Teran dan alam semesta ini telah jatuh ke tangan klan iblis dan klan kegelapan. Dan mata-mata yang berkolusi dengan iblis dan mewariskan kecerdasan Teran adalah dewa leluhur ini. Kata Xiao Yao Zizun dengan dingin. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Semua orang gempar, berbicara dengan kaget, dan terlihat kaget. Untuk sesaat, semua orang melihat ke arah leluhur Jian dan Wuji Zizun di samping. Melihat Xiao Yao Zizun terlihat begitu percaya diri, dapatkah dikatakan bahwa leluhur Jian memberitahu Tuan Xiao Yao Zizun berita ini? Jika demikian, maka dewa leluhur memang pantas mati. Senior Jianzu, apakah yang dikatakan Tuan Xiao Yao benar? Ucap Chaos Supreme melangkah maju dan bertanya dengan hormat. Di atas langit, dewa leluhur dipaku di kehampaan, wajahnya sangat jelek, dan dia meraung, tidak, Xiao Yao Zizun, kamu bisa membunuhku jika kamu mau. Aku meremehkanmu karena menggunakan hal yang begitu tercela. Di bawah tatapan semua orang, leluhur Jian menggelengkan kepalanya sedikit. Saat itu, memang ada pengkhianat dalam Teran. Master Sekte Tianji menghabiskan umurnya dan menghitung Tianji, dan kemudian dia menemukan krisisnya. Namun, saya tidak tahu siapa pengkhianatnya, kata leluhur Jian dengan suara yang dalam. Dia benar-benar tidak tahu,
Dan dia tidak akan begitu saja menjebak dewa leluhur karena hubungannya dengan Xiao Yao Zizun. Dengan cara ini, dia tidak lagi menjadi leluhur Jian. Senior Wuji Zizun, tahukah kamu itu? Ucap Chaos Supreme menatap Wuji Zizun lagi. Wuji Zizun menggelengkan kepalanya, meskipun pemimpin sekte menyimpulkan bahwa ada pengkhianat saat itu, dia tidak menyimpulkan siapa pengkhianat itu. Hahaha, Xiao Yao Zizun, kamu mendengarnya. Leluhur Jian dan Wuji Zizun sama-sama berkata bahwa aku bukanlah pembunuhnya. Hahaha, kamu adalah penjahat tercela yang menjebakku dan kamu tidak akan mati dengan baik. Teriak dewa leluhur meraung di langit. Yang lain juga mengubah warna mereka dan melihat ke arah Xiao Yao Zizun. Jika bukan itu yang dikatakan leluhur Jian dan Wuji Zizun, bagaimana Xiao Yao Zizun tahu? Benarkah seperti yang dikatakan dewa leluhur? Dia membalas dendam pribadinya dan ingin menjebak dewa leluhur. Menjebakmu, ucap Xiao Yao Zizun melirik dewa leluhur, apakah kamu layak? Kemudian, dia melihat ke semua orang, saya tidak pernah mengatakan bahwa berita ini dikatakan oleh senior Jianzu dan Wuji Zizun. Apakah Anda ingin bukti? Saya tentu punya bukti, Lord of Abyss Demon. Dia berbicara dengan lemah ke langit. Saat suaranya jatuh, energi iblis yang mengerikan turun dari kehampaan. Aura iblis ini seperti lautan luas. Begitu jatuh, aura iblis yang mengepul sepertinya berubah menjadi gelombang besar dan menyelimuti semua orang yang hadir. Semua orang yang hadir langsung merasa tercekik. Untuk sesaat, semua orang merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh, memandang penyusup dengan ekspresi waspada, aura mereka melonjak, dan mereka siap menyerang dengan kuat kapan saja. Orang yang datang tidak lain adalah Lord of Abyss Demon dan pemimpin klan iblis saat ini. Setelah Xiao Yao Zizun dan Qin Chen menghancurkan klan iblis, Lord of Abyss Demon telah tinggal di dunia iblis untuk mengintegrasikan klan iblis, dan integrasi semua klan iblis selesai belum lama ini. Tuanku, Tuan Xiao Yao Zizun. Setelah Lord of Abyss Demon jatuh, dia mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan berlutut di depan Qin Chen seolah dia sedang mendorong gunung emas di atas pilar batu giok. Lord of Abyss Demon saat ini telah mencapai puncak kultivasi, dan bahkan telah menyentuh alam transendensi. Dia sekarang adalah pemimpin klan iblis. Sekarang dia berlutut di depan Qin Chen di hadapan publik. Sungguh luar biasa, pemandangan tidak bisa ditoleransi. Bangunlah, ucap Qin Chen melambaikan tangannya, dan Lord of Abyss Demon segera berdiri. Hahaha, Xiao Yao Supreme, mungkinkah bukti yang kamu bicarakan berasal dari klan iblis ini? Di atas langit, dewa leluhur tertawa histeris, dengan ekspresi garang di wajahnya, ini sangat menggelikan. Xiao Yao Zizun, menurutku kaulah yang benar-benar berkolusi dengan klan iblis. Sekarang klan iblis telah menyerah kepada Anda, apapun yang Anda minta dia katakan. Dia secara alami akan mengatakan apa yang akan dia katakan. Andalah yang berkolusi dengan klan iblis dan adalah orang berdosa yang tidak dapat diampuni.